Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar, saudara? Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, serta melimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan hari ini datang kepada kita, tetaplah percaya. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sungguh kami ada karena anugerah Tuhan. Kebaikan-Mu berlimpah-limpah atas kami. Kalau hari ini kami mau dengar firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami memperoleh pengertian, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami sangat percaya hidup kami pasti diberkati, dipakai Tuhan, dan menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami dengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Tetaplah percaya. Daniel pasal yang ke-6 ayat ke-3 sampai ayat yang ke-5. Daniel pasal ke-6 ayat ke-3 sampai ayat yang ke-5. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Yang terakhir, ayat yang ke-5. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Saudara, kita harus tetap percaya di dalam kehidupan ini. Dalam hal apapun, tantangan apapun, kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Ada dua macam iman yang sering kita lakukan atau yang sering dipertunjukkan di dalam dunia ini. Iman yang pertama adalah iman kalau, dan iman yang kedua adalah iman walau. Yang pertama iman kalau, yang kedua iman walau. Apa artinya? Iman kalau itu seperti ini. Beriman kalau dapat sesuatu. Dapat jabatan, dapat uang, dapat harta, dan lain-lain. Beriman kalau tidak ada ancaman. Nah, sedangkan yang kedua, iman walau. Nah, artinya iman seperti ini tetap beriman kepada Tuhan walau hilang jabatan, hilang harta, dan lain-lain. Tetap setia dalam iman walaupun harta kekayaan itu habis. Tetap beriman walaupun mungkin orang-orang menjauhi. Bahkan tetap beriman sekalipun kematian itu mengancam. Nah, kita belajar dari seorang Daniel, Sadrak, dan Mesak, Abednego. Adalah contoh pribadi-pribadi yang berani mempertahankan iman mereka walau ada kesulitan, kesukaran, bahkan ancaman yang mengancam hidup mereka. Nah, iman Daniel adalah iman yang sangat teguh. Kalau kita baca
pasal 6 tadi, bagaimana Daniel tetap beriman walaupun mendapat tantangan, ancaman yang luar biasa setelah Daniel melewati 2 masa pemerintahan raja. Yang pertama Nebukadnezar dan yang kedua Raja Belshazzar. Daniel masuk dalam masa pemerintahan Raja Darius, raja yang ketiga. Walaupun rajanya berganti, Daniel tetap diberikan kepercayaan. Perhatikan saudara, Raja Nebukadnezar, Daniel diberikan kepercayaan. Raja Belshazzar, Daniel diberikan kepercayaan. Bahkan sampai Raja Darius, raja yang ketiga, Daniel pun tetap diberikan kepercayaan yang besar sebagai orang yang bijaksana dalam memimpin dari semua pejabat kerajaan Babel dan yang lain. Nah, namun mereka yang mencoba menjatuhkan Daniel, mereka tidak pernah berhasil. Sebab Daniel ini tidak lalai dan tidak pernah melakukan kesalahan. Jadi saudara, Daniel adalah orang yang selalu setia, beribadah, dan imannya itu iman yang kuat. Inilah yang menjadi faktor Daniel diangkat oleh para lawannya. Inilah menjadi faktor kemudian diangkat oleh para lawannya untuk menyingkirkan Daniel. Jadi karena ibadahnya, karena imannya, inilah kemudian menjadi cara yang dipakai lawannya untuk menyingkirkan Daniel. Nah, kalau kita membaca kisah selanjutnya, bagaimana Daniel kemudian diadukan kepada raja dan harus menjalani hukuman mati dengan cara dilempar ke singa-singa kelaparan. Tetapi Tuhan tidak pernah membiarkan Daniel sendiri. Tuhan menyatakan pembelaannya, pertolongannya kepada Daniel yang percaya kepadanya. Nah, saudara, ada beberapa hal yang perlu kita pelajari terkait Daniel untuk kita mendapatkan sebuah pembelajaran yang sangat berharga. Yang pertama, kita hendaknya tidak melepaskan iman kita hanya karena jabatan, kedudukan, pangkat, harta, dan lain-lain. Daniel tidak takut kehilangan semuanya itu. Sebagai posisi pejabat tinggi dia nggak takut. Di istana Daniel lebih mengutamakan Tuhan. Yang kedua, kita hendaknya tidak melepaskan iman hanya karena ancaman. Kelaparan kah, kemiskinan kah, kematian kah. Kita jangan pernah melepaskan iman hanya karena itu. Kita harus memiliki prinsip beriman sampai akhirnya, sampai mati. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, Daniel di pasal ini dia memilih satu pilihan, hidup atau mati. Kalau mau hidup, Daniel harus melepaskan imannya. Kalau tidak, dia harus mati. Tetapi Daniel, saudara, memilih setia. Memilih setia. Karena kesetiaannya kepada Tuhan, maka Tuhan menyatakan pertolongannya kepada Daniel. Dan inilah iman yang harus kita pegang teguh. Iman walaupun tantangan, masalah, bahkan kematian mengancam di depan, kita tidak melepaskan iman percaya kita. Dan satu kabar penghiburan, satu kabar kekuatan bagi kita, bahwa Yesus Tuhan yang kita sembah, lewat rohnya yang kudus, Roh Kudus, tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak di luar, dia ada di dalam kita, menyertai dan mengurapi kita. Tetaplah percaya saudara, setiap masalah, tantangan, engkau akan menang atas semua itu. Bahkan engkau akan dipercayakan Tuhan satu berkat yang besar, sehingga hidupmu menjadi contoh dan teladan, menginspirasi
banyak orang-orang. Tetaplah percaya saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami belajar untuk tetap percaya. Walau ada tantangan, ada masalah, bahkan kematian sekalipun di depan, kami tetap percaya. Sebab kami tahu bersama dengan Tuhan kami keluar sebagai pemenang. Satu kabar sukacita bahwa Tuhan Yesus melalui Roh-Mu yang kudus, Roh Kudus, kami tidak pernah sendiri. Immanuel, Tuhan menyertai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.